Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Pratilosa dari kelompok 3. Kali ini saya akan membahas unit 11 tentang manusia dalam keragaman sosial budaya dan peradaban. Kebudayaan nasional Indonesia sejatinya masih dalam masa pertumbuhan karena kebudayaan Indonesia masih terdiri atas segala bentuk dan jenis kebudayaan daerah yang dikembangkan ke arah perpaduan dan kesatuan kebudayaan untuk seluruh bangsa Indonesia. Namun pada kenyataannya, nilai-nilai budaya Indonesia mulai terkikis dengan masuknya budaya asing. Masyarakat, pemerintah, dan juga pelaku budaya pun perlahan mulai meninggalkan budaya tradisional dengan mengikuti alasan arus globalisasi. Akibatnya, bangsa Indonesia kehilangan ciri atau citra bangsa di mata dunia. Oleh sebab itu, perlu adanya usaha untuk memajukan kebudayaan sehingga segala bentuk kebudayaan haruslah bertujuan untuk memajukan peradaban dan kesatuan Indonesia dengan tidak menolak bahan-bahan baru kebudayaan asing untuk memperkaya atau memperkembangkan budaya bangsa sendiri sehingga dapat mempertinggi derajat dan martabat bangsa Indonesia. Mari kita bahas lebih lanjut tentang manusia dalam keragaman sosial budaya dan peradaban. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Manusia adalah makhluk berbudaya, sedangkan berbudaya merupakan kelebihan manusia dibanding makhluk lainnya. Dengan berbudaya, manusia dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan hidupnya. Kebudayaan merupakan perangkat yang ampuh dalam sejarah kehidupan manusia yang dapat berkembang dan dikembangkan melalui sikap-sikap budaya yang mampu mendukungnya. Adapun pengertian dan wujud kebudayaan. Secara etimologi, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan juga karya seni. Kebudayaan tidak diwariskan secara biologis, melainkan hanya diperoleh dengan cara belajar, dan kebudayaan tersebut diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Perwujudan kebudayaan. Menurut Konjaraningrat, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang terakhir, wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia. Lantas, ketiga wujud yang telah disebutkan di atas pada kenyataannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam kehidupan masyarakat. Pengertian peradaban. Peradaban berasal dari kata adab yang berarti kesopanan, kehormatan, budi bahasa, dan etiket. Peradaban adalah seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan ilmu teknik untuk kegunaan praktis. Peradaban sebagai suatu perwujudan budaya yang didasarkan pada akal semata-mata dengan mengabaikan nurani akan berlainan dengan perwujudan budaya yang didasarkan pada akal, nurani, dan kehendak sebagai kesatuan yang utuh. Manusia yang beradab adalah manusia yang memiliki kesopanan dan berbudi pekerti. Peradaban didefinisikan sebagai keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku, atau agama yang membedakannya dari yang lain. Peradaban dan perubahan sosial. Perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau dalam hubungan interaksi yang meliputi berbagai kehidupan sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat yang telah didukung oleh sebagian besar anggota masyarakat dan merupakan tuntutan dalam mencari kestabilan. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan kebudayaan. Perubahan sosial contohnya yaitu perubahan peran istri dalam keluarga modern, sedangkan contoh dari perubahan kebudayaan yaitu penemuan baru seperti radio, televisi, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi lembaga-lembaga sosial. Adapun penyebab perubahan sosial lainnya berdasarkan faktor internal yaitu bertambahnya penduduk, adanya penemuan baru, konflik dalam masyarakat,
serta pemberontakan dalam masyarakat. Berdasarkan faktor eksternal, yaitu faktor alam yang ada di sekitar masyarakat yang berubah, serta pengaruh kebudayaan lain dengan melalui kontak kebudayaan antar dua masyarakat atau lebih yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Manusia dalam keanekaragaman budaya dan peradaban. Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia. Hal ini dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. Keragaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa di sisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasikun, bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik. Pertama, secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Dan yang kedua, secara vertikal, ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Menurut Biku Fareh dalam Azra mengatakan bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya. Dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan. Civility yang dikemukakan oleh Azra sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa kebudayaan Indonesia merupakan puncak-puncak budaya dari masing-masing suku bangsa. Puncak-puncak kebudayaan dari suatu bangsa merupakan unsur-unsur budaya lokal yang dapat memperkuat solidaritas nasional. Solidaritas nasional terbentuk dari keadaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Jika hal tersebut tidak ditanamkan dalam suatu masyarakat yang majemuk, maka kemajemukan akan membawa pada perpecahan dan konflik. Harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated, dan berkesinambungan. Indonesia sebagai bangsa yang multikultural harus mengembangkan wawasan multikultural tersebut dalam semua tatanan kehidupan yang harmonis. Salah satu strategi penting itu adalah pendidikan multikultural yang dapat berlangsung dalam setting pendidikan formal atau informal, langsung atau tidak langsung. Baik, sekian penjelasan saya tentang manusia dalam keragaman sosial budaya dan peradaban. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila saya membuat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.